Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Rasulillah Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala hawla wala quwata illa billah. Amma ba'd. Sahabat karimah, kajian daring Ma'had Abdurrahman bin Auf, semoga kita senantiasa diberikan rahmat dan hidayah Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabat yang berbahagia, ada satu peristiwa yang sangat besar, peristiwa yang agung, yaitu peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad dijalankan oleh Allah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kemudian dari Masjidil Aqsa Allah naikkan ke langit pertama, kedua, ketiga, sampai ke langit ketujuh dan puncaknya di Sidratil Muntaha. Laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Sahabat-sahabat, ada kata-kata yang sering kita dengar mungkin, yaitu semua ada hikmahnya. Apapun yang terjadi kepada kita, apapun ujian yang kita hadapi, pasti ada hikmah di baliknya. Peristiwa apapun yang telah terjadi ataupun yang akan terjadi, pasti ada hikmah, ada rahasia-rahasia yang ada di balik peristiwa tersebut. Begitu juga peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW yang agung ini. Maka dari itu, para sahabat semua, mungkin kita ingin tahu apa sih rahasia atau apa sih hikmah-hikmah, pelajaran apa yang dapat kita ambil daripada peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah, telah ada bersama kami Fadilatul Ustadz Sufyan Sofi yang akan memberitahukan kepada kita, yang akan menjelaskan kepada kita hikmah-hikmah daripada Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halak? Alhamdulillah, Nabi khair, hayakumullah. Wa anta kaifa haluka ya Saifuddin? Alhamdulillah, khair wa afiyah Ustaz. Alhamdulillah, tabarakallah. Ustaz, sudah banyak yang ingin tahu Ustaz tentang hikmah atau pelajaran yang dapat kita ambil daripada peristiwa Isra dan Mi'raj. Tafadhal Ustaz. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. وبه نستعين على أمور الدين والدين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، مستمعينا الأعزاء، أهلا وسهلا ومرحبا بكم مجددا مع البرنامج التعليم عن بعد. معكم الآن على الهواء مباشرة. Bersama Anda sekarang adalah saudara akhukum fillah Sufyan. Sebelumnya saya akan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat karimah dimanapun saja antum berada, semoga antum semuanya tetap sehat-sehat. Amin. Dan semoga antum semua tetap tekun dan tetap istiqomah. Amin. Di dalam mendengarkan siaran karimah ini. Dan semoga kita semua tetap dilindungi Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal Amin ya rabbal alamin. Sahabat karimah yang berbahagia, ini adalah bulan Rajab, di mana yang diyakini oleh sebagian besar mungkin kaum muslimin termasuk di negara kita, ada peristiwa yang sangat maha agung, yaitu Isra dan Mi'raj. Ya. Maka pada kesempatan kali ini kami akan sedikit menjabarkan beberapa hikmah dan latar belakang kapan terjadinya peristiwa ini dan apa hikmah yang ada di baliknya. Sahabat karimah yang berbahagia, Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Isra ayat 1, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haula linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi di sekelilingnya, agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sungguhnya dia adalah maha mendengar lagi maha mengetahui. Sahabat karimah yang berbahagia, di sini disebutkan hanya Al-Isra saja.
tapi belum disebutkan al-mi'rajnya. Mm-mm. Maka sebagian orang itu ragu. Maka jawabannya adalah di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dan yang lainnya. Di situ Rasulullah SAW bercerita yang di hadis yang dikeluarkan oleh Al-Bukhari dan Muslim yang berasalkan dari hadis Anas bin Malik. Qala Rasulullah SAW, utitu bil buraq wa huwa dabbatun abyadu tawilun fawqal himar wa dunal baghal yada'u hafirahu 'inda muntaha tarfihi. Qala farakibtuhu hatta ataitu baital maqdis. Qala farabattuhu bil halqati allati yarbitu bihil anbiya. Qala thumma dakhaltul masjid fa sallaitu fihi rak'atain. Thumma kharajtu faja'ani Jibril alaihi salam bi ina'in min khamrin wa ina'in min labanin. Fakhtartul laban. Faqala Jibril alaihi salam ikhtartal fitrah. Thumma araja bina ila as-sama'. Fastaftaha Jibril faqila man anta? Qala Jibril qila wa man ma'aka? Qala Muhammadun. Qila wa qad bu'itha ilai? Qala qad bu'itha ilai. Fafutiha lana fa iza ana bi Adam. Farahhaba bi wa da'a li bi khair. Thumma araja bina ila as-sama'i ats-tsaniyah. Fastaftaha Jibril alaihi salam. Faqila man ant? Qala Jibril. Qila wa man ma'ak? Qala Muhammad. Qila wa qad bu'itha ilai? Qala qad bu'itha ilaihi. Fafutiha lana fa iza ana bi ibni al-khala Isa ibn Maryam wa Yahya bin Zakaria alaihima assalam. Farahhaba wa da'awali bi khair. Sahabat karimah yang berbahagia, adapun artinya adalah dari Anas radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, didatangkan kepadaku buraq, yaitu hewan putih yang panjang. Hewan putih yang panjang yang lebih besar dari keledai dan lebih kecil dari bagal. Dia meletakkan telapak kakinya di ujung pandangannya, maksudnya langkahnya sejauh pandangannya. Maka saya pun menungganginya sampai tiba di Baitul Maqdis. Lalu saya mengikatnya di tempat yang digunakan untuk mengikat tunggangan para nabi. Kemudian saya masuk ke masjid dan salat 2 rakaat. Kemudian keluar. Kemudian datang kepadaku Jibril alaihi salam dengan membawa bejana berisi khamar dan bejana berisi air susu. Aku memilih bejana yang berisi air susu. Jibril kemudian berkata, engkau telah memilih yang sesuai dengan fitrah. Kemudian Jibril naik bersamaku ke langit pertama. Dan Jibril meminta dibukakan pintu. Maka dikatakan kepadanya, siapa engkau? Dia menjawab, Jibril. Dikatakan lagi, siapa yang bersamamu? Dia menjawab, Muhammad. Dikatakan, apakah dia telah diutus? Apakah dia telah diutus? Dia menjawab, dia telah diutus. Maka dibukakan lagi bagi kami pintu langit. Dan saya bertemu dengan Adam. Beliau menyambutku dan mendoakan kebaikan untukku. Kemudian kami naik lagi ke langit yang kedua. Lalu Jibril alaihissalam meminta dibukakan pintu. Maka dikatakan kepadanya, siapa engkau? Dia menjawab, Jibril. Dikatakan lagi, siapa yang bersamamu? Dia menjawab, Muhammad. Dikatakan, apakah dia telah diutus? Dia menjawab, dia telah diutus. Maka dibukakan bagi kami pintu langit yang kedua. Dan saya bertemu dengan Nabi Isa ibnu Maryam dan Yahya bin Zakaria alaihima assalam. Beliau berdua menyambutku dan mendoakan kebaikan untukku. Sahabat karimah yang berbahagia, demikian seterusnya. Langit yang ketiga, beliau berjumpa dengan langit yang ketiga, beliau berjumpa dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Persis peristiwanya sama. Minta izin, kemudian dibukakan. Kemudian bertanya, siapa bersamamu? Muhammad, dan seterusnya. Di langit yang keempat, beliau berjumpa dengan Idris alaihissalam. Di langit yang kelima, beliau berjumpa dengan Nabi Harun alaihissalam. Di langit yang keenam, beliau berjumpa dengan Nabi Musa alaihissalam. Dan di langit yang ketujuh, beliau berjumpa dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Sahabat karimah yang berbahagia, Al-Imam As-Suyuti rahimahullah berkata, kenapa hanya nabi-nabi ini saja yang berjumpa? Bukankah masih ada banyak nabi yang lain? Beliau menjawab bahwa kenapa Adam yang pertama? Karena dia adalah Abul Bashariyah. Mereka adalah orang tua kita. Dia adalah manusia pertama, maka dia berada di langit yang pertama. Kemudian naik yang kedua, kenapa ada Isa alaihissalam?
Imam Suyuti berkata karena Isa adalah nabi yang paling dekat zamannya dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa dengan Nabi Yusuf alaihi salam? Karena Yusuf, kata Imam Suyuti, adalah separuh kecantikan manusia dia miliki. Itulah Yusuf alaihi salam. Kemudian naik ke lagi keempat. Kenapa jumpa dengan Idris? Kemudian Imam Suyuti mengatakan karena Idris adalah manusia atau nabi yang pertama berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagai suatu persiapan bagi nabi bahwa sebentar lagi engkau akan berjihad. Ya. Kemudian naik lagi ke Nabi Harun, berjumpa dengan Nabi Harun langit yang kelima. Kenapa Nabi Harun? Karena Nabi Harun adalah nabi yang sangat dekat dengan Nabi Musa alaihi salam. Kemudian naik ke langit yang keenam, berjumpa dengan Nabi Musa alaihi salam. Di mana nanti akan kisahnya akan bolak-balik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika setelah langit ketujuh naik ke Sidratul Muntaha, kemudian naik lagi ke atas di arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Ketika dialog antara Allah dengan Nabi Muhammad, di sanalah nanti syariat salat itu disyariatkan. Ketika itu nanti Nabi sallallahu alaihi wasallam bolak-balik naik ke atas, turun ke Nabi Musa, naik lagi dalam rangka pensyariatan daripada ibadah salat ini. Kemudian naik langit yang ketujuh Ibrahim alaihissalam, karena makamnya Nabi Ibrahim adalah makam yang utama. Dia adalah Abul Anbiya. Abul Anbiya. Tidak ada nabi yang datang setelah Ibrahim kecuali dari keturunannya. Maka dia di langit yang ketujuh. Maka sebagian ulama mengatakan ini menandakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah nabi yang paling mulia. Kemudian adalah Ibrahim alaihissalam. Sahabat karimah yang berbahagia. Itulah peristiwa Isra Mi'raj, ya. Tentu banyak sekali yang disaksikan oleh beliau. Bukan hanya para nabi, tapi beliau menyaksikan ayah min ayatillah. Afatumarunahu ala ma yara. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda sidratil muntaha. 'Indaha jannatul ma'wa, kata Allah. Apakah kaum musyrik Mekah hendak membantahnya tentang apa yang telah dilihatnya? Dan sungguhnya Muhammad telah melihat Jibril itu dan rupanya yang asli pada waktu yang lain, yaitu Sidratul Muntaha. Itu maksudnya ini adalah peristiwa Isra dan Mi'raj. Muhammad melihat Jibril ketika di Sidratul Muntaha, diliputi oleh sesuatu yang meliputinya. Penglihatannya Muhammad itu tidak berpaling dari yang dilihatnya. Dan itu tidak pula melampauinya. Sesungguhnya dia telah melihat sebahagian tanda-tanda kekuasaan Tuhannya yang paling besar. Sahabat karimah yang berbahagia. Di dalam peristiwa Isra Mi'raj ini, ya, kita harus tahu dulu apa itu Isra. Tadi sudah sedikit dijelaskan oleh saudara kita Saifuddin bahwa Isra itu adalah perjalanan, yaitu perjalanan di malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Masjidil Haram itu di Mekah Al-Mukarramah, Masjidil Aqsa di Palestina, yang kira-kira jaraknya itu sekitar 2.000 sampai 3.000 kilometer. Kemudian Al-Mi'raj adalah naik ke atas. Naik ke atas itu anak Al-Mi'raj, ya, Al-Mi'raj. Ya. Sudah, ya, sahabat karimah yang berbahagia. Ya, latar belakang peristiwa Isra Mi'raj ini, kita lihat kronologisnya. Kita lihat kembali kepada masa-masa sebelum Isra Mi'raj ini. Ya. Karena para ulama berselisih kapan terjadi Isra Mi'raj. Ada yang mengatakan ketika Isra Mi'raj, ya, ketika Nabi menerima wahyu. Ini pendapat Muhammad ibn Jarir At-Tabari. Ada yang mengatakan bahwa peristiwa Isra Mi'raj itu terjadi 5 tahun setelah kenabian Nabi SAW. Tahun kelima kenabian. Ini pendapat dari Imam Al-Nawawi dan Al-Qurtubi rahimahullah. Ada yang mengatakan bahwa peristiwa ini terjadi tanggal 27 Rajab. Seperti yang selalu kita peringati di Indonesia ini. Ini pendapat daripada Al-Allamah Al-Mansur Furi rahimahullah. Ada yang berpendapat peristiwa ini tersebut terjadi 6 bulan sebelum hijrah Nabi SAW, atau bulan Muharram tahun ke-13 setelah kenabian. Ada yang berpendapat peristiwa tersebut terjadi setahun 2 bulan sebelum hijrah, tepatnya pada bulan Muharram tahun ke-13 setelah kenabian. Ada yang berpendapat bahwa peristiwa ini terjadi setahun sebelum hijrah, atau pada bulan Rabiul Awal tahun ke-13 setelah kenabian.
Sahabat karimah yang berbahagia, jika kita melihat sejarah kenapa Isra Mi'raj ini dilakukan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ternyata yang paling sahih dalam sejarah ini adalah bahwa kejadian ini setelah kematian dua sosok pendukung dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah kematian siapa itu? Abu Talib, paman beliau, dan juga Siti Khadijah, istri beliau. Itu terjadi pada tahun ke-10 Hijriah. Sehingga tahun itu disebut dengan tahun Al-Huzn, Amul Huzni, karena kematian kedua sosok yang sangat berperan penting dalam menopang dan membentengi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka pasca kematian kedua orang ini, Rasulullah sangat bersedih karena gangguan Quraisy semakin menjadi-jadi. Maka beliau mengambil ikhtiar untuk hijrah ke Taif. Barangkali di Taif di sana ada secercah harapan. Barangkali di Taif bisa mendapatkan tempat. Namun apa yang terjadi, sahabat karimah yang berbahagia? Ternyata penduduk Taif itu jauh lebih bengis, jauh lebih kejam, jauh lebih sadis, jauh lebih memusuhi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau di Mekah itu yang menentang dakwah mungkin hanya golongan elit saja, orang-orang elit dan pemuda, sebagian pemuda. Adapun hamba sahaya, anak-anak kecil, wanita-wanita dan lain sebagainya, mereka bersifat pasif tentang dakwah, artinya tidak memusuhi. Ya. Tapi ketika beliau hijrah ke Taif, kejadiannya bertolak belakang. Kejadiannya jauh lebih sulit. Karena di Taif orang-orang semuanya tanpa kecuali, semua lapisan masyarakat keluar rumah untuk melempari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk yang kecil-kecil juga. Sampai kecil-kecil, hamba-hamba sahaya, orang-orang tua, laki-laki, perempuan, tua, besar, kecil, para pembesar kaum, semuanya ikut melempari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika beliau hijrah ke Madinah, beliau ditanya oleh Aisyah radhiyallahu anha, ya Rasulullah, momentum apa yang paling menyedihkan dalam sejarah dakwah ini? Selain engkau telah kehilangan Hamzah bin Abdul Muttalib. Beliau mengatakan, aku ingat ketika aku mencari tempat perlindungan di Taif, ternyata mereka jauh lebih kejam, jauh lebih memusuhi, bahkan mereka lebih kejam daripada penduduk Quraisy sendiri. Aku dilempari sehingga aku pulang dan singgah di bawah sebuah perbukitan, kata Rasulullah SAW. Saat itulah malaikat datang menawarkan kepadaku. Malaikat itu mengatakan, ya Muhammad, penduduk Taif ini sudah tidak pantas lagi untuk hidup. Izinkan aku tenggelamkan mereka di antara dua bukit ini. Namun Nabi SAW mengatakan, tidak. La'allallaha yukhriju min baini qaumihim man ya'budullah au kama qala sallallahu alaihi wasallam. Artinya, jangan kau lakukan itu. Barangkali nanti entah kapan ada di antara mereka yang menyembah Allah Subhanahu wa taala, ada yang masuk Islam meskipun bukan sekarang. Itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang sangat mulia. Tidak ada rasa kebencian sedikit pun termasuk pada orang yang memusuhinya. Sahabat karimah yang berbahagia, maka Allah Subhanahu wa taala ingin menghibur nabinya, ingin mengobati luka hati nabinya. Maka dipanggillah dia ke peristiwa Isra dan Mi'raj ini. Jadi itulah latar belakangnya. Allah Subhanahu wa taala ingin menghibur Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mengajaknya langsung naik ke atas suatu peristiwa yang sangat dahsyat, peristiwa termasuk mukjizat di mana beliau dipanggil oleh Allah melalui Jibril dengan berkendaraan burak. Ya. Sahabat karimah yang berbahagia, ya. Dalam peristiwa Isra Mi'raj ini banyak syubhat, banyak orang yang ragu-ragu. Ya. Yang pertama ada yang mengatakan peristiwa ini tidak pernah terjadi karena dalam Al-Quran tidak disebut sama sekali. Nah, ini tentu tadi sudah ada jawabannya. Bantahannya tadi sudah kita bacakan firman Allah dalam surat Al-Isra, jelas sekali, subhanalladzi asra bi'abdihi laila. Di situ tidak disebutkan yang mi'rajnya, tapi mi'rajnya tadi dibacakan oleh Saifuddin tadi. Afatumarunahu ala ma yara. Ya.
walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha. Ini di mana tempatnya ini? Ini nggak mungkin di bumi. Artinya bahwa peristiwa Isra Mi'raj itu terjadi dan Al-Quran mencatat. Yang pertama dalam surat Al-Isra, yang kedua baca surat An-Najm ayat 1 sampai 18. Jelas sekali ketika Allah berfirman, walaqad ra'ahu nazlatan ukhra. Dia Nabi telah melihat Jibril di momentum yang lain, inda sidratil muntaha. Di mana? Ketika sidratul muntaha. Jadi sahabat karimah yang berbahagia, para ulama mengatakan bahwa menyimpulkan bahwa Nabi pernah melihat Jibril dalam bentuk yang asli 2 kali. Ya, sekali lagi, bentuk yang asli 2 kali. Pertama ketika peristiwa Gua Hira, itu semua ada dalam surah An-Najm itu. Ketika Allah berfirman, fakana qaba qausaini au adna fa auha ila 'abdihi ma auha. Itu yang pertama. Kemudian kedua, walaqad ra'ahu nazlatan ukhra. Dia telah melihat pada momentum yang lain, inda sidratil muntaha. Jadi 2 kali dalam bentuk yang asli. Dalam bentuk yang asli. Mungkin para nabi yang lain belum pernah. Kalau nabi yang lain, kalau Jibril dikirim biasanya bentuk manusia. Ya. Kalau nabi, kalau melihat Jibril bentuk manusia berkali-kali, tapi dalam bentuk manusia ini. Ya. Bagaimana postur Jibril dalam hadis sahih? Yang asli. Yang asli. Mungkin kita akan tercengang. Rasulullah mengatakan, ra'aitu janahaihi ma saddal ufuk. Aku lihat 2 sayapnya itu, yang satunya itu sampai ke ufuk barat, yang satunya sampai ke ufuk timur. Bagaimana dahsyatnya, bagaimana besarnya malaikat itu. Maka wajar ketika Jibril atau malaikat azab meminta supaya penduduk Taif ini dihancurkan dalam sekejap. Ya, bagi malaikat nggak ada apa-apanya itu. Hanya pakai jari telunjuk udah selesai. Ini dahsyat besarnya para malaikat ini. Kemudian sahabat karimah yang berbahagia, kita kembali ke syubhat tadi. Jadi sekali lagi bahwa peristiwa ini ada dalam Al-Quran. Baik itu Isra maupun Mi'raj. Kalau Isra itu ada di dalam surat Al-Isra ayat 1. Kalau Mi'raj ada dalam surat An-Najm ayat 1 sampai 18. Pasti disitu akan ada jawabannya. Dan juga hadis-hadis baik dari Bukhari dan Muslim. Bahkan Imam Al-Albani rahimahullah dalam bukunya Qissatul Isra Mi'raj, beliau mengatakan hadis Isra Mi'raj itu bisa disebut dengan derajat mutawatir. Karena ada 16 sahabat yang meriwayatkan hadis tentang Isra Mi'raj ini. Sahabat karimah yang berbahagia, syubhat yang kedua, peristiwa ini nggak mungkin terjadi, nggak masuk akal, karena kita tahu semua, semakin ke atas itu kan semakin tipis saudaranya, oksigen semakin tipis, jadi nggak mungkin orang hidup. Jadi bantahannya adalah peristiwa ini adalah mukjizat. Mukjizat itu ya tidak bisa di luar batas kemampuan manusia. Amrun khariqun lil ada. Itu ada kebiasaan yang luar biasa, bukan kebiasaan tabiat biasa, itu kejadian luar biasa. Ya, sama dengan Isa lahir tanpa ayah. Nggak mungkin itu kan? Kalau secara logika nggak mungkin. Sama dengan ini juga mukjizat. Ya, karena ini adalah mukjizat, maka tidak bisa dijangkau oleh manusia. Kemudian sahabat karimah yang berbahagia ada juga yang mengatakan peristiwa ini hanya mimpi saja. Ini banyak juga orang Islam ini. Tidak sama jasad. Ya, bukan hanya mimpi. Itu beda, kalau itu lain lagi. Jadi mimpi saja katanya. Jawabannya adalah sangat sederhana. Jika hanya mimpi, kenapa orang Quraisy protes? Kenapa orang Quraisy menentang? Kan orang semua bisa lakukan yang namanya. Kalau mimpi semua orang bisa bercerita. Kenapa dia protes orang Quraisy itu? Artinya bahwa dan mereka lebih tahu keadaan saat itu jika memang hanya mimpi. Jadi itu kejadian adalah dalam keadaan terjaga. Syubhat yang terakhir, saudara pendengar, sebelum kita masuk kepada al-faidah, peristiwa ini hanya ruh, bukan jasad. Ini memang sebagian ada yang disebabkan pendapat ini kepada sahabat Muawiyah kalau tidak salah. Namun ini pendapat terbantahkan, ya, karena teks ayat itu mengatakan subhanalladzi asra bi abdihi. Allah tidak mengatakan biruhi abdihi. Nah, yang dimaksud dengan al-abdi itu adalah mencakup manusia, jasad dan ruhnya. Jadi sudah terbantahkan semua. Jadi kesimpulannya bahwa peristiwa ini dalam keadaan terjaga Nabi, bukan mimpi. Kemudian ruh dan jasadnya ikut serta, ya, karena ini juga termasuk mukjizat daripada mukjizat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Sampailah kita pelajaran inti pada pertemuan kali ini.
yaitu pelajaran dan ibrah yang bisa kita ambil dari peristiwa ini. Satu, kisah Isra Mi'raj termasuk tanda-tanda kebesaran dan kekuasaan Allah Azza wa Jalla, di mana dia memperjalankan hambanya dalam hanya satu malam saja. Yang kedua, peristiwa ini juga menunjukkan keutamaan Nabi Muhammad SAW di atas seluruh nabi. Barangkali tidak ada nabi yang pernah mengalami hal yang sama. Dan memang Nabi SAW adalah manusia yang paling mulia, bahkan makhluk yang paling mulia. Ya, mungkin kita mengatakan bagaimana dengan Jibril? Kita katakan ya, Nabi juga lebih mulia dibanding Jibril alaihi assalam. Jadi adalah khairul bariyah. Faedah lagi, peristiwa yang agung ini menunjukkan keimanan para sahabat radhiyallahu anhum. Mereka meyakini kebenaran berita tentang kisah ini. Tidak seperti orang Quraisy. Maka itulah para sahabat Nabi mendengar berita ini, mereka langsung percaya. Jika yang mengatakan itu adalah Muhammad, maka tidak sedikit pun mereka melenceng. Mereka sangat percaya dengan apa disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pelajaran lagi, penetapan akan tingginya Allah, bahwa Allah bersifat ulu, ya, Allah bersifat ulu. Maka ketika kita ditanya aina Allah, jawabannya Allahu fil ulu, ya, Allah di atas. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy astawa fauqa sab'i samawat. Kalau bilangnya fis sama itu ya, langit. As-sama di artinya ulu, fil ulu, ya, fil ulu. Bisa juga Sama saja. ya, fil ulu. As-sama artinya al-ulu, ya, di atas. 4, mengimani perkara-perkara gaib yang disebutkan dalam hadis. Ya, banyak sekali hal gaib seperti surga dan neraka, kemudian ruhnya para nabi, Sidratul Muntaha, Arus dan sebagainya. Itu semua adalah perkara gaib yang belum pernah kita lihat, yang belum pernah kita rasakan, tapi kita percaya betul karena yang mengatakan adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian faedah lagi, sahabat karim yang berbahagia, keimanan tentang hidupnya para nabi alaihi salam di kubur-kubur mereka. Akan tetapi dengan kehidupan barzakhiyah, bukan seperti kehidupan mereka di dunia. Oleh karena itulah di sini tidak ada dalil yang membolehkan seorang untuk berdoa, bertawassul atau meminta syafaat kepada para nabi dengan alasan mereka masih hidup. Syekh Saleh Al-Utsaimin rahimahullah menjelaskan bahwa Nabi Muhammad SAW dalam mi'rajnya menemui ruh para nabi, kecuali Nabi Isa. Jadi nabi-nabi yang jumpa dengan beliau itu adalah ruhnya. Tapi Nabi Isa ruh dan jasadnya. Karena pendapat yang benar adalah Nabi Isa sampai sekarang masih hidup. Itu pendapat yang benar. Meskipun dalam hal ini para ulama ada yang mengatakan bahwa dia juga sudah mati, karena ada dalam ayat yang menyebutkan bahwa manusia itu mati. Tapi dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, bal rafa'ahu Allahu ilaih. Tapi Allah mengangkat dia. Ya, jadi memang Nabi Isa pendapat yang kuat dia masih hidup sampai sekarang. Ya. Kemudian ada qiraat dalam Al-Quran, wa innahu la'alamun lis-sa'ah. La'alamun, ya, ada la'ilmun wa la'alamun. Artinya bahwa di antara tanda-tanda hari kiamat adalah munculnya Nabi Isa. Jadi Nabi Isa ketika beliau berjumpa dengan Nabi dengan ruh dan jasadnya. Selanjutnya, sahabat karim yang berbahagia, dari kisah ini kita dapat mengambil bahwa jumlah malaikat itu tidak terhingga. Maka dalam hadis sahih, ya, masuk ke dalam Baitul Ma'mur. Jadi Rasulullah SAW bersabda, setiap hari masuk ke dalam Baitul Ma'mur itu 70.000 malaikat dan tidak kembali. Jumlah besarnya satu malaikat itu bagaimana tadi? Sayapnya dari ufuk ke ufuk. Satu itu satu malaikat. Yeah. Sementara 70.000 malaikat masuk ke Baitul Ma'mur setiap hari 70.000 dan tidak kembali sampai kiamat. Begitu besarnya yang namanya Baitul Ma'mur ini. Ada bedanya nggak Sidratul Muntaha dengan Baitul Ma'mur? Lain. Ya, Sidratul Muntaha itu. Ya. Beda tempat. Ya, mungkin tempatnya berbeda. Ya. Ya. Nah, kemudian saudara pendengar, Nabi Muhammad SAW juga adalah Kalimur Rahman. Selama ini kita hanya mengatakan yang namanya Kalimullah itu hanyalah Nabi Musa. Yang benar adalah Nabi Muhammad juga Kalimur Rahman. Karena terjadi dialog antara beliau dengan Allah Subhanahu Wa Taala, ya, untuk dalam ketika sholat itu mau disyariatkan. Ya. Kemudian tingginya kedudukan salat. Ini juga penting sekali. Ini hikmah yang sangat penting juga, bahwa semua syariat, puasa, zakat ataupun haji itu syariatnya cukup lewat Jibril.
Jibril dipanggil oleh Allah, kemudian diperintahkan untuk menyampaikan ini ke Nabi Muhammad SAW. Adapun salat tidak. Langsung Rasulullah menerima perintah ini. Itu menandakan bahwa salat ini bukan perkara main-main. Oleh karena itu, jika ada orang yang mencoba-coba untuk meremehkan, melalaikan masalah salat ini, maka dia dalam keadaan yang sangat berbahaya. Ya, maka sebagian ulama ada mengatakan orang yang berani meninggalkan sholat itu nggak boleh disolati ketika dia meninggal, ya, karena hanya orang yang sholat saja yang layak untuk disolati. Ya. Kemudian ada faedah lagi, sahabat karim yang berbahagia, bahwa peristiwa Isra Mi'raj ini yang disyariatkan itu hanya 5 sholat saja, bukan 6. Nah, ini beda dengan pendapat Al-Hanafiyah. Mazhab Hanafi mengatakan sholat itu 6. Mereka menambahi witir. Ya. Jadi jumhur ulama wajib bagi mereka. Jadi Hanafi itu witir wajib. Jadi kalau nggak witir dosa. Nah, tadi ulama yang lain mengatakan bahwa witir itu hanya sunnah muakkad saja. Ya, sunnah muakkad itu artinya ketika kita lupa kita qodok nanti. Qodok besok. Ya, qodok besok di qodok dengan jumlah genap. Ya. Kemudian faedah lagi bahwa surga dan neraka sudah ada sekarang. Itu wajib kita yakini. Jadi surga dan neraka itu sekarang sudah ada. Sejak dulu. Sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sejak dulu. Ya. Kenapa? Apa buktinya? Rasulullah melihat. Rasulullah masuk, lihat apa siapa yang disiksa dan sebagainya. Sudah ada sekarang ini. Dan banyak sekali ayat-ayat yang menyebutkan bahwa memang surga itu sudah ada, seperti umpamanya ketika waquduhan nas wal hijarah uiddat, nah kan disiapkan. Wattaqun naral lati waquduhan nas wal hijarah uiddat lil kafirin, yang telah disediakan. Nah, kan yang telah disediakan. Kemudian dalam ayat yang lain uiddat lil muttaqin, itu surga. Artinya dia sudah diciptakan, sudah ada. Apakah sekarang sudah ada yang menghuni neraka atau surga? Belum. Kalau sekarang kan masih ada di alam barzah. Di antara. Ya. Kan sekarang kan masih orang manusia kan masih di alam barzah. Masih alam barzah. Tapi Rasulullah SAW diperlihatkan suatu apa yang akan terjadi nanti. Apa yang akan terjadi nanti, orang-orang yang ada di siapa penghuninya kan Rasulullah sudah diberitahu. Ya. Kemudian faedah lagi pentingnya iman. Ini penting sekali. Jadi iman ini ujian, ya. Kita nggak pernah lihat, tidak pernah meraba, tidak pernah merasa, tidak pernah merasakan dengan lidah dan sebagainya. Tapi kita percaya itu ada. Ini kan ujian berat ini, ya. Artinya keimanan itu merupakan ujian, ya. Jadi ibaratnya kata seorang kalau menguji keimanan itu umpamanya ada orang yang datang membawa berita. Bahwa di yang namanya di Batu itu ada Jatim Park 2 umpamanya. Ya, kita belum pernah ke sana. Nah, orang mukmin kalau yang membawa berita itu orang siqah, langsung percaya meskipun belum pernah lihat. Tapi orang kafir enggak. Enggak, saya enggak percaya sampai aku lihat. Ya kan? Harus ada buktinya. Mari kita lihat. Mari kita ke Batu kan? Nah, orang mukmin ini ketika melihat ada palang, ada tanda panah, taruhlah 500 meter, Jatim Park. Ini keimanannya sudah bertambah, ini sudah semakin yakin. Orang kafir tadi sudah mulai goyah dia nih. Ternyata ada ya. Nah, ketika melihat itu ada Jatim Park, orang mukmin semakin kuat keimanannya. Orang kafir, iya saya percaya. Saat itu kepercayaannya sudah tidak ada lagi, tidak bermanfaat lagi. Itulah bahwa keimanan itu adalah iman kepada gaib, itu adalah ujian. Ya, kenapa? Karena kita disuruh untuk mengimani, tapi belum pernah lihat. Itu ujian keimanannya. Termasuk peristiwa Isra Mi'raj ini, kita diceritakan oleh Allah tentang surga dan neraka dan sebagainya, tapi kita belum pernah lihat, tapi kita percaya, meskipun kita belum pernah lihat. Ya. Kemudian faedah lagi keutamaan Masjidil Aqsa. Tentu ya Rasulullah SAW bersabda, salatun fi masjidi hadza bi alfi salat ila Masjidil Haram, wa salatun fi Masjidil Haram bi mi'ati alfi salat, wa salatun fi Masjidil Aqsa bi khamsimi'a au bi mi'ati salat. Ya, kalau nggak salah
Rasulullah SAW bersabda, sholat di masjidku sama dengan 1000. Sholat di Masjid Haram 100.000. Nah, sholat di Masjid Aqsa, ya, saya tidak ingat hadisnya, kalau nggak salah, kalau bukan 500 atau 100 ya, wallahu alam. Ya, yang jelas ada faedahnya juga. Jadi Ya, Masjid Aqsa. lebih banyak, Ustaz. Hah? Lebih banyak Nggak, pahalanya. lebih ya, maksudnya pahalanya dibandingkan tempat yang lain. Artinya kalau Masjid Haram 100.000 pahala. 100.000. Kalau di Masjid Nabawi 1.000. Nah, 1.000. Masjid Aqsa ini Lebih tinggi. antara 100 enggak, lebih rendah antara 100 atau 500. Saya kurang anu hadisnya, ada yang jelas hadisnya. Kemudian faedah yang terakhir adalah fadilah Abu Bakar As-Siddiq. Apa benar? Hikmah yang terakhir adalah fadilah Abu Bakar As-Siddiq. Siddiq radhiyallahu. Nah, ketika beliau membenarkan, ya, semua ketika orang-orang pembesar Quraisy itu enggak percaya, mereka datang ke Abu Bakar, ya, ingin minta bagaimana pendapat Abu Bakar. Apa kata beliau? Kalau yang mengatakan itu Muhammad, maka saya percaya 100%. Jangankan itu, jika ada lagi yang disebutkan selain itu, Lebih maka dari saya itu. akan lebih dari itu, maka saya akan percaya lagi. Maka dari sanalah beliau disebut dengan As-Siddiq. As-Siddiq. Ya. Saya kira demikian untuk pembahasan tentang hikmah Isra dan Mi'raj ini. Banyak sekali hikmah dan pelajaran yang kita peroleh. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih dan kurangnya saya minta maaf, ya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, para sahabat karimah, kajian daring Ma'had Abdurrahman bin Auf. Kajian kita pada kesempatan ini dicukupkan dulu ya. Dan jangan lupa untuk terus mengikuti kajian-kajian daring Ma'had Abdurrahman bin Auf ke depannya. Bisa like fanpage Facebook atau subscribe channel YouTube Ma'had Abdurrahman bin Auf Malang. Dan alhamdulillah kita telah mendapatkan banyak sekali pelajaran, banyak sekali hikmah-hikmah yang sekarang kita sudah mengetahuinya, yaitu diantaranya bahwa kenapa sholat kok perintahnya Rasulullah diundang ke Sidratul Muntaha, karena salat itu adalah sesuatu yang paling penting, sangat penting untuk kita mendirikannya. Begitu juga dengan hikmah-hikmah yang lain seperti Abu Bakar dan lain sebagainya. Alhamdulillah, marilah kita tutup acara kita kali ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.